Halo pemirsa, senang sekali saya Nepotin aja dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, tak hanya daging ayam, kini menu ceker ayam telah banyak digemari masyarakat dengan berbagai jenis olahan. Seperti seblak dengan perpaduan bumbu yang pedas hingga cemilan ceker crispy. Namun di balik ini banyak yang menyebut olahan makanan satu ini mengandung tinggi kolesterol. Lantas seperti apa faktanya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Ceker ayam kini menjadi menu makanan favorit bagi sebagian orang. Biasanya, ceker ini dijadikan berbagai jenis olahan seperti seblak, cemilan hingga tambahan pada sayur sop juga mie ayam. Tak heran jika banyak yang menyukai karena rasa gurih dan teksturnya kenyal yang menjadikannya makin lezat. Namun di balik rasanya yang lezat, anggapan bahwa ceker ayam mengandung tinggi kolesterol banyak dilontarkan. Menurut dosen gizi Unhas Safrullah, bahwa pada dasarnya tubuh memproduksi kolesterol secara alami dengan bantuan organ hati. Produksi dalam hati ini bisa mencapai 75%. Sebagian lebihnya berasal dari makanan yang dikonsumsi, terutama makanan yang bersumber dari hewani. Dirinya juga membenarkan bahwa meskipun ceker ayam merupakan makanan dengan nutrisi yang baik, tetap mengandung akan kolesterol. Safrullah mengatakan bahwa kandungan kolesterol atau lemak tak jenuh pada ceker ayam mencapai 80 mg per 100 gram. Sementara tubuh membutuhkan kolesterol sekitar 1000 gram per 100 gram dalam seharinya. Karena ceker ayam yang tinggi kolesterol, menurutnya bagi pecinta ceker, mengonsumsi hingga 3 kali seminggu adalah batas yang maksimal. Ya, jadi kalau kita melihat ceker ayam ini kan cukup digemar ya. Jadi tidak hanya daging ayamnya yang kemudian diolah, tapi juga ceker ayamnya ini bisa diolah juga. Kita lihat sangat banyak ya, ada ceker crispy, kemudian ada juga yang ditambahkan dengan sup, kemudian ada yang ditambahkan dengan mie. Itu sangat banyak makanan-makanan olahan yang bisa dihasilkan berbahan dasar ceker di sini. Ya, kalau kita mengonsumsi itu memang rasanya sangat gurih ya. Dan salah satu memang kandungan yang ada di dalamnya adalah kolesterol. Tetapi kita perlu lihat kolesterol ini sendiri, karena sebetulnya kolesterol itu kan tetap dibutuhkan oleh tubuh kita di sini. Bahkan hati itu memproduksi kolesterol di dalam tubuh kita. Itu bisa mencapai 70 sampai 75% di sini. Kolesterol itu diproduksi di hati, sedangkan sisanya itu bisa diperoleh dari makanan. Jadi sebenarnya hanya sebagian yang kita peroleh dari diet kita atau makanan kita sehari-hari, sehingga itu yang harus kita atur dengan baik. Kalau misalkan ceker ayam itu kita konsumsi frekuensinya 3 kali saja seminggu, itu saya kira masih aman. Karena kan kalau kita berbicara kolesterol, mungkin seringkali mendengar kolesterol baik, kolesterol jahat, yang dalam ilmu gizi itu biasa disebut HDL. Kemudian ada juga LDL-nya di sini. Ya. Apabila tubuh kelebihan akan kolesterol, menurut dosen gizi ini bisa menyebabkan beragam penyakit hingga pada yang kronis seperti hipertensi, menyebabkan terbentuknya plak pada pembuluh darah, stroke sampai pada serangan jantung. Di sisi lain, beberapa kandungan berbeda pada sepasan ceker ayam seperti mengandung 150 kalori, 14 gram protein, 10 gram lemak, dan 0,14 gram karbohidrat. Ceker ayam juga mengandung vitamin dan mineral seperti 5% dari rekomendasi harian kalsium dan fosfor dan 2% dari harian vitamin A. Tak hanya itu, 70% kandungan protein yang dimiliki ceker ayam adalah kolagen yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan juga jantung. Dari skala kelebihan dan kekurangan olahan ceker ayam, tentu ceker ayam dapat dikategorikan sebagai makanan yang aman untuk nutrisi yang baik. Namun yang perlu diperhatikan, tidak mengonsumsi dalam jumlah yang banyak atau sering karena menyebabkan lonjakan kolesterol. Jika ini dibiarkan, akan berujung pada penyakit kronis di atas. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, meskipun rasa pedas sering menimbulkan sensasi terbakar di mulut, banyak orang yang tak jera untuk terus mengonsumsinya. Tapi tahukah Anda, ketagihan makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi ada proses psikologis yang terjadi di baliknya. Berikut liputan selengkapnya. Kuliner Indonesia telah dikenal luas memiliki cita rasa pedas, sebut saja bebek paleko, ayam rica-rica, bebek sambal hijau, dan lainnya.
Ini didasari atas kegemaran masyarakat Indonesia akan makanan pedas yang jika dikonsumsi akan makin membuat ketagihan. Tapi tahukah Anda, jika mengonsumsi cabai ataupun makanan pedas bukan hanya sekedar mencari rasa, tetapi ada sensasi tersendiri yang mampu memicu rasa senang, meski di sisi lain tubuh merasa tersiksa. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Ariyanti Saleh SKP MSI menjelaskan, jika saat seseorang mengonsumsi makanan pedas, kandungan capsaicin di dalam cabai memicu reaksi tubuh untuk melepas endorfin, yang dikenal sebagai hormon pereda rasa sakit dan peningkat mood. Hormon inilah yang menimbulkan perasaan nikmat, sehingga seseorang terus ingin mengonsumsi makanan pedas meskipun tubuhnya terasa terbakar. Yang pertama tentunya ada konsep bahwa rasa pedas itu memberikan sensasi menyenangkan, ya. Jadi dengan tambah semangat, tambah senang. Nah, ketika kita makan makanan yang bernuansa pedas ini, maka akan merangsang hormon endorfin, ya, hormon menyenangkan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ketika hormon endorfin ini keluar setelah mengkonsumsi cabai, walaupun di memori kita juga sebetulnya ada sensasi terbakar dan ada sensasi panas, ya, yang kita akan rasakan setelah makan cabai, dan juga ada sensasi dalam perut, hanya sakit perut nih, ya, seperti itu. Tetapi dengan makan cabai itu juga menimbulkan tadi sensasi menyenangkan dan memunculkan hormon atau merilis atau merangsang hormon endorfin, sehingga ini adalah hormon yang menyenangkan. Oleh sebab itu sensasi rasa pedas ini identik juga dengan menggembirakan. Ditambahkan oleh Prof. Ariyanti, orang yang sudah terbiasa dengan rasa pedas akan cenderung meningkatkan tingkat kepedasan seiring waktu. Hal itu seringkali menyebabkan siklus ketagihan di mana sensasi pedas yang lebih kuat dibutuhkan untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Inilah alasan mengapa seseorang dapat terus meningkatkan toleransi mereka terhadap rasa pedas. Meskipun demikian, ketagihan ini bukan tanpa risiko. Menurut guru besar keperawatan bidang keperawatan jiwa ini, mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan pencernaan. Risiko seperti gastritis atau peningkatan asam lambung dapat terjadi pada orang yang sering mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Di sisi lain, terdapat juga aspek psikologis yang terkait dengan ketagihan makan pedas, di mana pada suatu kondisi, makanan pedas akan menjadi sebuah cara untuk menghadapi stres atau masalah emosional atau menjadi pelampiasan emosi yang terkendali. Prof. Ariyanti pun mewanti-wanti kondisi tersebut, yang jika kondisi ketagihan pedas itu dibiarkan, dapat mengarah pada masalah yang lebih serius. Karenanya penting bagi para penikmat makanan pedas untuk membatasi konsumsinya dan tetap menjaga keseimbangan antara menikmati makanan dan kesehatan tubuh. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Untuk menjaga habitat landak Jawa terjaga di alam, Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad serahkan landak Jawa hasil temuan ke BKSDA. Masyarakat dihimbau untuk menyerahkan hewan liar termasuk landak Jawa ke BKSDA untuk dilepas liarkan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Berikut laporan tim DVA Unpad TV untuk Unhas TV. Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad serahkan landak Jawa atau Histrik javanica ke BKSDA Jawa Barat Selasa 17 September. Landak Jawa merupakan hewan dilindungi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Landak Jawa ini ditemukan di kawasan Jalan Pajajaran Bandung dan diduga dipelihara oleh masyarakat. Sementara itu, Pusdikomling Vkom Unpad menerima hewan liar ini usai direscue oleh UPT Barat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Berselang sehari, Pusdikomling menyerahkan landak Jawa ini ke BKSDA Jawa Barat. IUCN menyebut landak Jawa memiliki status konservasi dengan risiko rendah atau least concern. Namun demikian, hewan endemik Indonesia ini terancam eksistensinya, di mana landak Jawa masih sering dipelihara, diburu, serta dikonsumsi dagingnya. Usai melakukan penyerahan dari Pusdikomling ke BKSDA Jawa Barat, peneliti Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad, Dr. Herlina Agustin menyebut, pelepasan hewan liar di bukan habitat akan menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Dirinya juga berharap masyarakat yang memelihara satwa liar untuk segera menyerahkan ke BKSDA. Dugaan kami ya, asumsi ya. Asumsinya ini satwa peliharaan yang mungkin dilepas karena kan sudah belajar dari kasus Bali gitu. Jadi
mungkin dilepas liar gitu. Dan kalau lepas liar sembarangan, untungnya ketemu sama damkar, dievakuasi. Kalau enggak bisa mati karena itu bukan habitatnya dia. Pertama, kalau tidak di habitatnya dia, pasti dia tidak bisa hidup karena nggak dapat makan dan sebagainya. Yang kedua, biasanya kalau sudah hasil peliharaan, dia kemampuan untuk bertahan hidup cari makannya itu menurun, berkurang. Maka tugas BKSDA untuk merehabilitasi satwa tersebut. Dan ini kan nambah kerjaan sebenarnya ya Pak ya, gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan teman-teman yang memelihara satwa liar dilindungi segera serahkan ke BKSDA dan jangan pelihara satwa liar. Kalau bisa jangan pelihara satwa liar, apalagi yang dilindungi. Sementara itu, pengendali ekosistem hutan BKSDA Jawa Barat, Mamat, menyebut usai diterima, landak Jawa ini akan diperiksa oleh dokter hewan sebelum dilepas liarkan di Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Landak Jawa ini setelah diserah terimakan dari Unpad ini, rencana kita dilakukan transit dulu di Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan dulu apakah layak untuk dilepas liarkan ke alam atau tidak, atau ada perlu penanganan lain karena kita lihat nanti kondisi satwanya. Kalau kondisi satwa itu sehat dan liar, Balai Besar KSDA Jawa Barat langsung melakukan pelepas liaran ke alam. Jadi tidak terlalu lama, paling kita kalaupun itu perlu penanganan, kita lakukan ke LK, Lembaga Konservasi yang bekerja sama dengan Balai Besar KSDA. Lembaga konservasi kan banyak untuk di wilayah Bandung ini. Apabila sudah siap untuk dirilis, dilepas liarkan, nanti akan dilepas liarkan. Apabila ini tidak sehat, dalam kondisi sehat, tidak terkena penyakit, kita langsung lepas liarkan. Landak Jawa banyak ditemukan di hutan dataran rendah, kaki bukit, serta area pertanian. Hewan ini memakan rumput, daun, buah, dan sayur. Landak Jawa memiliki duri berwarna coklat kehitaman yang dapat tumbuh sepanjang 20 cm. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV untuk Onhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.